ya ke dalam nanti program analisis struktur kita yaitu StatPro-nya ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih tampilan dari DexPro kita itu adalah seperti ini. Ya, jadi di sini kita bisa input. Ya, ini kebetulan contoh salah satu contoh dari DexPro yang kami kembangkan adalah untuk membuat PEB structure ya. Ya, jadi nanti dari PEB structure ini kita akan ekspor ke StatPro dan nanti akan kita coba tes untuk analisa ya. Nah, sebelum kita masuk ke penggunaan DexPro ini ya, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya melalui video ya bagaimana melakukan permodelan mungkin dengan kasus yang relatif sama ya, yaitu PEB structure secara manual ya. Jadi saya akan play videonya. Nah, mungkin ini saya akan cepat sedikit ya untuk menghemat waktu. Nah, jadi ini adalah tampilan dari StatPro dan ini video ini direkam selama kurang lebih 7 menit ya teman-teman kalau bisa dilihat di sini. Nah, di sini dilakukan permodelan secara manual ya. Jadi kalau permodelan manual itu kan kita bikin note satu persatu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita bagi, terus ini direplicate. Nah, ini dibuat 3B ya, dengan berjarak 10 meter. Kemudian dibikin balok pelakunya ya. Nah, kemudian ini mungkin sesi bagian yang perlu repetisi ya, teman-teman. Jadi satu persatu kita perlu masukin propertiesnya ya. Nah, di sini propertiesnya masih relatif agak mirip ya. Di sini ukuran-ukurannya masih relatif agak mirip. Nah, kemudian di sini akan desain satu persatu. Nah, ini adalah proses desainnya ya, bagi teman-teman yang belum pernah melihat StatPro. Nah, seperti ini kira-kira proses desainnya ya, satu persatu. Nah, ini kurang lebih udah jadi ya untuk bagian PB modelingnya. Nah, kalau teman-teman cermati ya di sini, ini apa kolomnya ini ya saya bikinnya lurus aja nih seperti ini ya. Jadi langsung tapered ke apa dua dua arah. Sebenarnya kalau PB yang apa kayak aslinya itu harusnya dia tapered rata satu sisi dan taperednya ke satu arah gitu ya. Tapi karena rumit ya, jadi di video ini dibuat sederhana saja. Ya, hemat waktu. Nah itu aja udah makan waktu 7 menitan. Pagi kalau kasusnya lebih kompleks ya, bisa makan waktu lebih lama. Ya. Di sini proses untuk assign si balok pengakunya ya. Nah, oke. Ya, kurang lebih seperti itu, tiga dimensinya. Dan kemudian setelah itu akan diassign perletakannya. Perletakannya di sini digunakan jepit ya.
Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu aja 7 menit waktu yang digunakan untuk modeling secara manual. Ya, sekarang saya akan tunjukkan ya bagaimana kalau kita menggunakan DXPro untuk pemodelan model sederhana seperti ini. Oke, sekarang saya perhatikan dulu dan saya akan buka DXPro-nya. Nah, DXPro-nya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini eh, ya di sini di DXPro ini kita ada beberapa jenis ya yang sudah jenis portal Gable yang sudah kita develop. Ya, ada portal Gable yang simple seperti ini, ada yang miring sebelah, kemudian ada multi Gable. Ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh yang sederhana dulu. Ya, nanti kita akan coba lihat bagaimana proses desain kalau menggunakan portal yang lebih susah. Nah, di sini mungkin slot rafternya saya mau bikin 15 misalnya. Nah, kemudian di sini tingginya saya buat mudah saja 4 meter semua. Ya, ya kurang lebih nanti yang mau kita buat bentuk portalnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, oke, kemudian saya akan setting girth-nya. Girth itu adalah blok pembagi. Ya, jadi di sini saya akan bikin kurang lebih mirip ya seperti video tadi, yaitu di bentang ada 3 bentang ya, 3 bentang dengan jarak 10 meter. Terus blok pembaginya saya nggak buat dulu. Oke, kemudian settingan untuk pembaginya udah selesai. Kemudian saya akan settingnya di setting selanjutnya di bagian boarding ya, Perwin. Nah, di sini di video tadi juga saya nggak buat Perwinnya ya, boardingnya. Jadi di sini saya bikin kurang lebih mirip dulu ya. Saya akan nolkan dulu Perwinnya dan saya akan generate nih teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan buka dulu start pro-nya. Nah, sekarang saya akan klik si generate ini teman-teman. Nah, waktu kita klik generate, dia akan bertanya nih, ya, kolomnya ini mutunya berapa, ya, terus afternya ini mutunya berapa. Nah, ini kita bisa setting ya teman-teman. Ya, jadi tinggal mau yang mana misalnya kita mau pakai mutu S275, kemudian stylenya apa, afternya juga S275, kemudian supportnya ya, pertakannya jepit ya, kita buatnya. Kemudian include if beam dan reach beam, saya akan centang ya, ini adalah balok pengikatnya itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan generate dan kita lihat bagaimana respon dari si start pro ini teman-teman. Nah, kalau dilihat ya, ini sangat cepat teman-teman, hanya dalam waktu beberapa detik ya, bahkan nggak sampai semenit kita udah langsung jadi nih bentuk yang seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sangat wah sekali ya, menurut saya ini cepat sekali ya menggunakan si OpenStart ini. Nah, kalau kita lihat ya secara bentuk 3 dimensinya. Nah, kalau teman-teman tadi cermati ya, seperti yang saya bilang, pembuatan kolom PIB ini di video tadi itu eh, masih dibuat secara lurus ya teman-teman. Nah, ini lurus ya. Jadi tapernya 2 arah nih. Nah, sedangkan yang di sini, ya ini tapernya 1 arah teman-teman. Nah, ini kalau bikin secara manual tuh agak agak ribet ya. Jadi dengan bantuan OpenStart ini, ya, dan Dexpro yang kami kembangkan ini dengan sangat mudah ya. Jadi seperti ini. Oke, nah di sini memang sengaja kami tidak buat untuk balok pembaginya ya, karena di sini biasanya user define ya. Jadi kita bisa setting sendiri untuk balok pembaginya, tapi ini udah tinggal assign aja balok pembaginya ya. Nah, jadi cara assign-nya ya seperti tadi, manual, sedikit ya, sedikit manual. Nah, saya ambil profil asal aja.
kemudian di select. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman. Nah, kurang lebih tampak tiga dimensinya ya seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang apakah yang dibuat oleh OpenStat ini udah eh, oke? Misalnya eh, secara pembebanannya, secara apa koneksi sudah oke semua. Nah, kita akan coba cek ya teman-teman. Nah, cara ceknya itu ya dari dengan kita akan analisis teman-teman. Nah, di sini saya akan kasih pembebanannya. Ya, pembebanannya ya akan sedikit manual ya, sedikit di sini. Tapi kalau teman-teman bisa gali lagi OpenStart-nya lebih dalam, nih teman-teman udah bisa secara otomatis bikin template ya, seperti yang tadi ditunjukkan oleh Dr. James. Eh, bisa import load combo-nya. Nah, itu bisa juga dilakukan di sini. Nah, tapi di sini saya hanya memberikan contoh ya demo sedikit untuk bagaimana membuat geometrinya. Nah, di sini saya akan buat beban berat sendirinya saja ya untuk mengecek apakah si geometri yang diekspor oleh Dexpo Start kita ini masuk. Sini analisis, komen, dan kita akan coba cek dengan desain code. Sini saya akan nyalakan track-nya ya. Track ini fungsinya ya buat uh, ngecek dari code-nya ya. Nah, ini track ini send to view. Nah, kira-kira settingannya kayak gini aja teman-teman. Mungkin kalau tadi 7 menit kita cuma modelin geometri aja, itu pun geometri yang masih belum benar ya. Nah, ini mungkin 7 menit udah langsung running nih, udah sama running gitu. 7 menit. Nah, ini saya akan tekan aja ya teman-teman. Oke, ini kalau teman-teman lihat di sini errornya nggak ada, warningnya nggak ada, runningnya selesai. Nah, jadi ini salah satu tanda yang menunjukkan kalau tidak ada error dari eksportan OpenStart kita ini ya. Sekarang kita lihat aja hasilnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini hijau-hijau ini menunjukkan bentuk defleksinya. Nah, tadi kan saya inputnya beban berat sendirinya saja ya. Kalau berat sendirinya harusnya memang bentuknya seperti ini dan ini semua nyambung teman-teman ya. Nyambung. Jadi menunjukkan kalau ya tidak ada not yang lepas ya. Jadi kadang-kadang kan kita bikin suka kalau salah secara manual itu kan suka lepas tuh. Terus jadi bentukan ngendutannya tidak sesuai dengan yang kita prediksi kita harapkan. Ya. Nah, selain itu melalui desain code check tadi itu juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat utilization ratio-nya. Jadi teman-teman uh, si start point ini juga ternyata itu bisa memeriksa ya untuk section-section penampang yang kurang lebih seperti PIB ini teman-teman. Jadi ya, taper-taper itu dia bisa cek juga ya melalui tadi dari karena saya ada nyalakan fitur track ya. Track itu jadi dia bisa melihat uh, perhitungan dari si start point ini teman-teman. Jadi kalau kita nyalakan tracknya nanti dia akan keluar nih hitungannya. Nah, ini pas terus Sanders ratio dan segala macamnya ini sudah dihitung di sini ya. Oke. Jadi ini kalau kita menggunakan kasus sederhana, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita bikin kasus yang lebih berat ya, yang tadi misalnya multi-gable gitu kan. Nah, kita akan kasih lihat contohnya. Ini mungkin saya akan ini dulu, saya new dulu ya. Struktur create. Oke. Nah, saya akan buka Dexpro-nya lagi. Oops. Nah, sini sekarang saya akan menggunakan kasus yang lebih berat ya, dengan multi-gable. Nah, multi-gable itu seperti ini ya. Oke, untuk menghemat waktu saya biarkan saja propertinya seperti ini ya. Jadi tinggi tinggi kolom dan segala macam saya biar seperti ini. Mungkin saya edit bagian ini aja. Ya. Ini after slope-nya 15 derajat. Ya.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian girth-nya saya akan setting ya. Saya akan bagi dua. Nah, ini per 2 meter misalnya. Ya, jadi ini nanti ada babak pembaginya per 2 meter. Kemudian per lane-nya, grounding-nya juga saya akan buat ya. Sekarang misalnya saya akan bikin 3. Nah, ini jarak saya 2 meter juga ya. Oke, nah ini kurang lebih settingannya seperti ini dan kita akan lihat bagaimana si Expo ini bekerja. Kita akan generate kolomnya menggunakan tadi ya 175 bin kotakannya fix. Oke, kita generate. Nah, ini udah multi-cable nih teman-teman. Ya, kalau dilihat cuma dalam beberapa detik saja sudah jadi model yang sekompleks ini. Bayangkan kalau teman-teman semua modelkan ini secara manual ya. Lihat di sini yang tadi saya bilang, ini tuh dia tidak align ya. Ini apa salah satu cara supaya si taper beam tadi itu bisa rata sebelah ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat 3 dimensinya, nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal kita assign aja nih bagian-bagian sisanya. Ya, ini ada user define ya teman-teman. Biasanya boarding kan kita juga apa adjust adjust sendiri lah. Nah, tapi kalau teman-teman mau ini secara otomatis di OpenStack juga bisa teman-teman. Kalau kalian expert lebih dalam, itu bisa kalian langsung setting sendiri apa boarding dan pembaginya ya. Jadi ya mungkin sampai di sini dulu yang saya akan demokan ya teman-teman. Jadi waktunya sekarang saya akan kembalikan